Mana letak keadilannya? Mereka yang bekerja dengan paksaan dan tanpa upah. Di manakah hak asasi manusia bebas dari perbudakan dan kerja paksa? Sudahkah kalian teliti tentang hal ini? Mari kita lebih peduli dengan hal-hal seperti itu di sekitar kita. Assalamualaikum. Guys, lihat deh, aku nemu berita tentang orang dikurung gitu. Mana San? Ya ampun, kenapa dikurung itu? Katanya sih di situ orang-orangnya disuruh bekerja tapi tanpa dibayar. Iya, terus kalau ada yang melanggar langsung dihukum. Iya, itu sama aja melanggar hak asasi manusia nggak sih? Iya sih, benar-benar. Sekarang gimana kalau kita minta pendapat masyarakat tentang kasus ini? Soalnya kan kalau menurut aku nih ya, ini tuh masuk ke hak kerja paksa dan perbudakan. Tapi mereka tuh belum bebas dari hak itu loh. Nah, terus gimana kalau misalnya kita sekarang tanya ke masyarakat? Ya udah yuk kita tanya langsung ke masyarakat. Yuk teman-teman, kita langsung saja wawancarai dosen, masyarakat, dan mahasiswa. Mas, boleh saya minta waktunya sebentar buat wawancara tugas saya? Iya Mbak, boleh. Menurut Mas, bagaimana sih Mas tentang kasus ini? Apakah melanggar hak asasi manusia apa enggak ya Mas ya? Ya kalau menurut saya sih melanggar ya Mbak ya. Menurut hak asasi manusia, itu apa aja sih Mas yang dilanggar? Ya mungkin hak kebebasan dalam berpendapat sih Mas. Mbak. Kan di Indonesia ini udah dihapusin nih Mas ya, kerja paksa gitu. Tetapi kayak masih aja yang banyak yang melakukan kerja paksa gitu. Kira-kira faktor penyebabnya itu apa aja sih Mas menurut Mas? Ya mungkin atasan yang serakah yang bikin adanya kerja paksa itu sih Mbak. Mungkin ada saran nggak Mas dari Masnya agar kayak dihapus gitu kerja paksa lagi, udah nggak ada lagi seperti ini lagi? Ya mungkin lebih diperketat aja peraturan yang ada, regulasi diperjelas. Terus ya untuk atasan-atasan yang serakah tolong ngotak sedikit ya. Anda atasan ngotak. Makasih ya Mas atas waktunya Mas, misi. Bentar tentang hak asasi manusia. Boleh Mbak. Oh boleh. Wah, yang pertama boleh nggak saya tahu menurut kakak tuh gimana sih Kak kasus ini? Apakah melanggar hak asasi manusia apa enggak? Menurut saya sih melanggar Kak. Oh, kalau menurut kakak melanggar hak asasi manusia apa aja sih Kak yang dilanggar? Banyak Mbak. Salah satunya apa tuh kalau saya boleh tahu? Hak kebebasan sih kayaknya. Oh, hak kebebasan ya. Kan di Indonesia ini udah dihapusin kerja paksa nih Kak ya. Tetapi tuh kayak masih ada aja yang ngelakuin kerja paksa gitu-gitu Kak. Kalau menurut kakak, faktor-faktor penyebabnya itu apa aja ya Kak? Mungkin dari SDA-nya sendiri Mbak. Oh, dari SDA-nya sendiri ya. Terus apa menurut kakak tuh ada saran gak sih Kak agar nggak ada kasus kerja paksa seperti ini lagi? Saran saya sih memperbaiki diri masing-masing ya. Guys, perbaikin diri masing-masing ya guys ya. Oke. Makasih ya Kak atas waktunya Kak. Bapak mohon maaf minta waktunya sebentar. Perkenalkan sebelumnya saya Santi Nurhidayah dari kelompok 2. Izin untuk mewawancari Bapak tentang kasus ada indikasi kerja paksa dan perbudakan dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat. Nah, jadi dalam kasus ini itu ada indikasi nih Pak bahwa bupati itu tuh mengurung mereka di ruang bawah tanah istilahnya. Nah, menurut berita yang saya baca juga mereka dipekerjakan tanpa dibayar juga Pak. Jadi
itu kan sama aja istilahnya budak tanpa dibayar. Nah, setelah mereka bekerja juga mereka tidak diizinkan untuk keluar. Bahkan kalau misalnya mereka keluar pun langsung dihukum dan dilanggar. Nah, dari kasus tersebut, menurut Bapak, kasus ini tuh melanggar hak asasi manusia nggak? Iya, sudah jelas di situ. Karena kita tahu kan hak asasi manusia itu kan banyak macamnya ya. Iya. Baik hak asasi manusia dalam hal memperoleh keadilan, kemudian memperoleh kesejahteraan, ya, kemudian hak asasi untuk mengembangkan diri. Nah, itu kan kasus seperti itu kan ya memberhentikan hak-hak yang memang harusnya dia peroleh ketika dia berada di dalam tahanan, di kerangkeng ya, dikurung. Iya, Pak, dikurung. Nah, tidak bisa kan? Iya. Sudah tidak ada lagi hak-hak itu karena dia terkurung di kerangkeng itu. Yang pada saat itu kan dia dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan upah. Iya. Ya. Menurut saya sih banyak hak yang memang dia yang seharusnya didapatkan ternyata tidak ada, ya, tidak dia peroleh karena itu penyebabnya. Itu. Menurut Bapak, tadi kan kata Bapak sudah jelas dilanggar ya, Pak. Ya. Hak apa kira-kira yang dilanggar di situ? Hak asasi manusia apa? Dari siapanya nih? Dari sisi siapa? Dari sisi bupatinya. Oh. Bupati yang mengurung para pekerja itu. Ya. Dari bupatinya, dari sisi bupatinya ya, dia Iya, tuh sudah memberhentikan hak apa sih yang telah dilakukan oleh bupati kepada A gitu ya. Iya, Pak. Sehingga si A itu hanya berdiam di salah satu ruang tanpa aktivitas apapun, ya. Ya, kata saya mah hak asasi yang memang sudah tidak lagi didapatkan oleh si korban, ya, yang sudah diambil oleh si bupati ya. Contohnya hak atas kebebasan pribadi, ya, dia sudah tidak lagi bebas gitu. Kemudian hak atas rasa aman misalnya, dia sudah tidak lagi aman karena selalu disiksa kan, ditekan bekerja tapi tanpa ada upah. Kemudian hak kesejahteraan dia tidak dapat kesejahteraan. Kemudian hak pengembangan diri, ya, karena dia selalu dikurung ya tidak akan berkembang kan kehidupannya gitu kan. Kemudian hak keluarga juga kan bisa jadi. Iya, Pak. Karena menyita waktu dari Iya, keluarga. betul. Itu menurut saya yang saya ketahui. Baik, Pak. Kan secara hukum ini kan di Indonesia sudah dihapuskan kerja paksa itu sendiri, Betul. Pak. Nah, tetapi kenapa nih masih ada kasus yang tiba-tiba ada kasus seperti itu? Kira-kira faktor penyebabnya itu apa? Faktornya jika dilihat dari kasus ini antara si korban dan si pelaku ya. Iya, Pak. Si korban dan si pelaku, mungkin si korban memang faktor keterpaksaan mungkin ya. Keterpaksaan artinya mungkin karena perekonomiannya kurang ya. Jadi dia datang ke situ yang memang niat awalnya adalah bekerja gitu kan, tawari gaji yang memang menggiurkan. Nah, ternyata pas datang situ sampai situ ternyata nggak digaji. Kemudian dilangkat mungkin akses Keluar masuk gitu. Iya, akses keluar masuk, sulitnya akses misalnya kan. Kalau nggak salah kerangkengnya itu ada di Ruang bawah tanah. kan. Tersembunyi, Nah, Pak, itu tidak sehingga tidak tercium oleh pemerintah setempat gitu. Walaupun di situ kan sebenarnya orang pemerintahan kan pelakunya. Iya, Pak. Bupatinya kan gitu. Itu kemungkinan faktornya karena keterpaksaan, kemudian karena faktor akses mungkin ya. Gitu.
Kalau dari bupatinya, kalau faktor kekuasaan, kekayaan itu sangat Bisa, berpengaruh nggak Pak? bisa sangat berpengaruh. Makanya tadi kan kalau di Indonesia kan gitu ya, Iya Pak. yang Jabatannya lebih tinggi. jabatannya lebih tinggi, lebih berkuasa. Iya. Nah, makanya tadi ada faktor keterpaksaan ya. Faktor keterpaksaan, dia percaya dengan bupati, oh saya bekerja dengan bupati. Nah, ternyata bupatinya menyelewengkan kepercayaannya itu. Gitu. Baik Pak. Lalu adakah saran agar tidak ada terjadi kasus seperti ini lagi? Sarannya ya, hukum di Indonesia harus lebih pemerintahan harus lebih teliti yang terkait tentang hukum, kemudian keamanan warga sipilnya ya. Jangan ya, harus teliti lah ya pemerintahnya. Lebih peduli. Lebih peduli. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Dari kasus kerja paksa dan perbudakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk bebas dari kerja paksa dan perbudakan. Hak tersebut terampas karena yang mempunyai kekuasaan tertinggi mendominasi. Mereka dengan semena-mena memperlakukan sesuai dengan kemauannya sendiri, tanpa memikirkan dampak yang telah mereka lakukan. Dari mana asalnya kasus kerja paksa tersebut? Padahal di Indonesia sudah dihapuskan kerja paksa itu. Apakah kita kurang peduli? Atau mereka yang kurang teliti? Hingga kita bisa tak tahu. Sampai saat ini, ternyata kasus kerja paksa masih saja terjadi. Kami harap semua yang telah terjadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai sesama manusia. Saya, Santi Nur Hidayah, perwakilan dari kelompok 2 pamit undur diri. Indonesia masih perlu orang yang berhati nurani tinggi. Iya benar. Gimana tadi? Gini ya. Kakinya angkat. Gini. Enggak pegang gini tapi diangkat. Gini. Udah apa? 1, 2, 3. Ih,